Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, seluruh mahasiswa Prodi PPKN Universitas Pamulang yang berbahagia di mana saja Anda berada. Berjumpa kembali dengan Pak Abi dalam mata kuliah Ilmu Kewarganegaraan dan Pendidikan Kewarganegaraan. Kali ini kita memasuki sesi keempat dengan pokok bahasan yaitu hubungan warga negara dengan negara. Mahasiswa sekalian, dalam pokok bahasan keempat ini ada dua tujuan utama yang hendak dicapai setelah rekan-rekan mahasiswa mempelajarinya, yaitu yang pertama, diharapkan setelah mempelajari materi ini mahasiswa mampu yang pertama mengidentifikasi serta memahami asas-asas hubungan warga negara dengan negara. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, mahasiswa mampu mengidentifikasi serta memahami hubungan warga negara dengan demokrasi politik, demokrasi ekonomi, dan demokrasi sosial. Baik mahasiswa sekalian, sebelum lanjut ke pokok bahasan utama kita kali ini, alangkah baiknya Pak Abi mereview kembali siapa sih yang menjadi warga negara itu, ya. Warga negara itu secara harfiah diartikan sebagai orang-orang yang menjadi bagian dari suatu penduduk suatu negara, ya. Di mana istilah warga negara dahulu ini dikenal dengan istilah hamba, ya, atau kaula dari suatu negara. Berikutnya warga negara juga berasal dari dua kata, ya. Yang pertama kata warga dan kedua tentunya kata negara, di mana diartikan sebagai anggota peserta dari suatu kelompok atau organisasi perkumpulan, yaitu negara itu sendiri, ya. Sehingga warga negara disimpulkan artinya mereka-mereka anggota dari suatu negara. Nah, itu sedikit mengenai review apa itu pengertian atau definisi dari warga negara itu sendiri. Baik rekan mahasiswa sekalian, kita beranjak kepada materi sub pokok bahasan yang pertama, yaitu hakikat hubungan warga negara dengan negara. Di mana di sini kita akan membahas mengenai asas-asas hubungan warga negara dengan negara, di mana jika dilihat dari asas-asas yang menjadi landasan seperti apa hubungan kita selaku warga negara dengan negara kita, yaitu tentunya negara Indonesia, maka ada beberapa asas yang menjadi landasan hubungan tersebut. Yang pertama yaitu asas Pancasila, di mana asas Pancasila ini merupakan asas pertama yang menjadi landasan atau pijakan mengenai bagaimana hubungan kita selaku warga negara dengan negara terjalin, ya. Itu yang pertama, asas Pancasila. Yang kedua, asas Undang-Undang Dasar. Asas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di mana jika dilihat dari secara hierarkis itu yang pertama Pancasila, nanti turunannya Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua itu asas kekeluargaan, ya. Asas kekeluargaan, di mana asas kekeluargaan ini merupakan asas yang kedua, menjadi pijakan bagaimana atau landasan bagaimana kita selaku warga negara mempunyai ikatan atau hubungan dengan negara kita, ya. Itu asas kekeluargaan, ya. Sehingga di Indonesia itu masih erat sekali, kental sekali ikatan kekeluargaannya, ya. Tidak seperti halnya bangsa-bangsa lain, ya, yang jika dilihat dari sisi keluargaan itu mungkin udah semakin terkikis gitu, ya, seiring perkembangan zaman dan teknologi. Tapi di Indonesia alhamdulillah asas kekeluargaan ini menjadi pijakan yang kedua. Yang ketiganya asas kedaulatan rakyat, ya. Di mana ini tidak terlepas daripada bahwa Indonesia ini merupakan negara demokrasi yang di mana rakyatnya merupakan atau pemegang peranan penting dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat, asas pembagian kekuasaan, ya. Negara identik dengan kekuasaan, sehingga kekuasaan tersebut agar mudah diimplementasikan, tidak ada tumpang tindih, tidak ada saling benturan kekuasaan, maka harus didistribusikan. Pembagian kekuasaan itu asas yang keempat. Yang kelimanya asas negara hukum. Indonesia merupakan negara hukum, ya, sehingga di sini negara hukum atau asas negara hukum merupakan pijakan atau landasan hubungan warga negara
kita dengan negara gitu ya. Itu asas negara hukum. Nah, itu ya, kelima asas ini menjadi landasan hubungan antara kita selaku warga negara dengan negara kita, yaitu negara Indonesia. Berikutnya yang kedua atau poin B di sini pokok bahasan yang kedua yaitu sifat hubungan warga negara dengan negara. Di mana jika dilihat dari sifat hubungan warga negara dengan negara, di sini ikatan atau hubungan antara warga negara dengan negaranya atau dalam hal ini yaitu konteks pemerintah itu dapat dilihat dari perspektif bagaimana dikatakan oleh pakar yaitu Kuncoro Purbo Pranoto dalam meninjau hubungan antara warga negara dengan pemerintah. Dalam hal ini untuk menilai tindakan pemerintah terhadap penduduk itu tidak cukup kiranya mempergunakan norma-norma terhadap penduduk itu semata gitu ya. Dimana di sini hanya mengumpulkan hukum. Akan tetapi pada hematnya di sini perlu juga mempertimbangkan hal-hal yang sekiranya dianggap selaras dengan pandangan masyarakat gitu ya. Jadi intinya tidak melulu berpegang kepada norma-norma hukum saja dalam melihat hubungan antara warga negara dengan negara itu sendiri, tapi juga harus melihat dengan hal-hal yang selaras dengan pandangan masyarakat. Jadi intinya aspek hukum tidak melulu jadi pijakan dalam konteks hubungan negara dengan warganya, tapi juga ada pandangan-pandangan masyarakat dalam melihat seperti apa hubungan tersebut. Nah, jika dilihat dari hubungan-hubungan tersebut, di sini dikatakan oleh Manohar Radwani itu beliau mengatakan bahwasanya hubungan antara negara dengan warga negara itu terdiri dari beberapa jenis. Ya. Yang pertama hubungan yang bersifat hukum. Ya. Jadi antara warga negara dengan negaranya itu dilihat dari segi hubungan yang bersifat hukum. Ya. Jadi si warga dengan negara itu dia dilihatnya itu dari kacamata hubungan hukum. Dimana jika dilihat dari aspek ini, gitu ya, maka warga negara dengan negara itu yang pertama hubungannya itu sederajat dan hubungan tidak sederajat. Jadi ada kalanya negara dengan warga negara itu ya satu waktu negara di atas, di waktu yang lain warga negara di bawah. Jadi tidak sama gitu ya. Nah, yang kedua hubungan timbal balik. Ada kalanya hubungan negara dengan warga negaranya menurut Manohar itu hubungannya itu timbal balik. Ada kalanya warga negara yang di atas, dalam artian dia warga negara itu posisinya kuat ketika berhadapan dengan negara, tapi di lain waktu, di lain sisi negara posisinya yang kuat sehingga balance ya. Nah, itu menurut Manohar. Yang berikutnya yang kedua mengenai warga negara dan pemerintah, keduanya merupakan suatu kesatuan di dalam mewujudkan kehidupan negara yang hakikatnya berwujud manusia gitu ya. Dalam artian baik negara atau dalam hal ini pemerintah maupun warganya itu merupakan ya hubungan yang sama-sama melibatkan manusia yang satu dengan yang lain. Yang berikutnya yaitu mengenai hubungan yang bersifat politik. Kalau tadi hubungan yang bersifat hukum, kalau yang sekarang yang berdua hubungan yang bersifat politik. Seperti apa sih hubungan yang bersifat politik itu? Nah, hubungan yang bersifat politik yaitu di sini ada pembatasan dalam konteks hubungan warga negara yang bersifat politik, di mana perjuangan memperoleh kekuasaan atau teknik menjalankan kekuasaan atau masalah pelaksanaan serta kontrol dari kekuasaan itu merupakan hubungan yang bersifat politik. Ya. Dalam artian jika melihat hubungan yang bersifat politis, gitu ya, itu tidak terlepas dari adanya hubungan antara rakyat dengan negara itu ya berhubungan dengan bagaimana itu berhubungan dengan politik itu sendiri gitu ya. Dimana dalam hal ini ada dua bagian jika melihat dari hubungan yang bersifat politik ini sebagaimana dikemukakan oleh Osip Pledheim gitu ya dalam membedakan kekuasaan politik menjadi dua gitu ya. Yang pertama bagian kekuasaan sosial yang terwujud dalam negara kekuasaan atau state power ya. Dalam hal ini lembaga-lembaga pemerintah seperti halnya lembaga Dewan Perwakilan Rakyat, presiden dan atau eksekutif. Yang kedua, bagian kekuasaan sosial yang ditujukan kepada negara. Dalam konteks dapat dinyatakan bahwa kekuasaan politik warga negara adalah termasuk jenis yang kedua, sedangkan kekuasaan politik pemerintah itu merupakan jenis yang pertama ya. Jadi di sini ini menurut
Osip ke Pledgheim membedakan bahwa kekuasaan politik terdiri dari dua pembagian gitu ya. Untuk mahasiswa sekalian agar dapat menguasai materi yang menjadi konsen pertemuan kali ini, lebih baik mahasiswa sekalian silahkan dibuka dan dibaca kembali LMS-nya sehingga nanti teman-teman mahasiswa dapat mempelajari secara utuh substansi dari pertemuan keempat ini. Dari Pak Abi tidak berpanjang lebar, diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.